Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke ad-darsu as-sabi. Nah, di sini kalau sebelumnya ini sama-sama kepemilikan ya. Sebelumnya kita menjumpai di situ kata ana itu li, anta laka, anti laki, huwalahu, iyalah. Sebenarnya hampir sama, cuman kita mengambil di ujungnya saja. Ada ya untuk ana, ka untuk anta, kemudian ki untuk anti, hu untuk huwa, ha untuk hiya. Tetapi yang membedakan adalah ya, ka, ki, hu atau hi dan juga ha ini tidak disambung dengan lam ya. Tidak disambung dengan lam tetapi disambung dengan ismun, kata benda. Contohnya di sini kita bisa lihat limangzilun, saya memiliki rumah. Limangzilun. Mangzili fil qaryati, kita bisa lihat di sini ada kata mangzili ya. Ya-nya ini kembali kepada ana. Mangzilun itu adalah kata benda, kita lihat di sini mangzilun ya. Tidak ada ya-nya. Nah, di sini kata ya yang digabungkan dengan ism yang di sini adalah posisinya mangzilun, maka menjadi mangzili, itu berarti rumah saya. Nah, seperti misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu mungkin tidak ada seperti ini. Kalau bahasa Inggris misalnya this book is mine, this is my book gitu kan, terpisah. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini buku saya, hadza kitabi, hadza mangzili, jadi satu ya, tidak ada pemisahan. Tidak misalnya gini, mangzilun li, tidak, tetapi menjadi mangzili. Kalau di sini saya memiliki rumah, kemudian kalau rumah saya jadi mangzilun li, tidak, tetapi mangzili ya, kepemilikan. Ya, itu untuk ana ya. Kita ingat di sini juga dilanjutkan fi mangzili misbahun kahrubayun. Nah, selanjutnya kita lanjut ke anta. Di sini dicontohkan dengan ya Muhammad, wahai Muhammad, hal laka misbahun. Misalnya teman kita misalnya ada namanya Muhammad, kita panggil wahai Muhammad, apakah kamu mempunyai misbah, mempunyai lampu ya, mempunyai lampu. Hal laka misbahun, laka kembali kepada Muhammad, bukan statusnya huwa ya, tetapi kita memanggil teman kita kemudian kita bertanya kepada dia langsung karena orangnya ada. Aina misbahuka. Nah, di sini kita lihat misbahuka. Asal katanya adalah misbahun, tidak ada huruf kafnya ya di belakangnya, lampu. Sama seperti ini juga misbahun. K-nya dari mana? K-nya itu dari laka, yaitu pemilikan anta. Laka berarti itu anta, milik ke kepemilikan milik anta. K di belakangnya juga kembali kepada anta. Aina misbahuka, di mana lampu kamu. Atau kalau bahasa Inggrisnya where is your book, where is your book misalnya kan. Tapi di sini jadi satu. Aina misbahuka, where is your lamp ya kan. Ahada misbahuka, itu kan kembali ke situ lagi. Hal fi misbahika zaitun. Nah, hal fi misbahika, kita lihat di sini ketika dia anta bertemu dengan dzarfun, ada fi, ada ala, ada tahta, fauqa misalnya seperti itu ya. Yang berubah hanya haknya saja ya di akhir kalimat ya. K-nya tidak berubah menjadi ki, tidak akan pernah berubah. Kecuali nanti hu di sini ya. Nah, ini di sini nanti akan belajar di halaman selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menemukan anta atau ana, misalnya ana berarti ya sukun, kemudian anta itu ka, anti berarti ki. Misalnya seperti di sini contohnya adalah ya Maryam anti tilmidatun, wahai Maryam kamu adalah pelajar atau mahasiswa misalnya. Laki kitabun, kamu mempunyai buku. Kemudian korosah, buku tulis. Ala maktabika. Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Yang betul adalah ala maktabiki, ki, karena dia adalah anti. Kita lihat di sini ya. Ki, ketika anti menggunakan ki. Kenapa di sini kok tertulis ala maktabika? Ala maktabika. Ya, ini salah. Yang betul ala maktabiki. Karena dia anti, ka itu hanya untuk anta saja. Ya, kemudian selanjutnya kita lanjutkan. Di situ Halimah. Nah, di sini ada kata Halimah.
Halimah khadimun fi manzili. Halimah itu adalah pembantu di rumah saya. Laha minasyatun 'alal haiti. Nah, di sini kita lihat. Laha. Laha ini kembali kepada Halimah, laha. Kemudian ghurfatuha bijanibil matabakhi. Nah, kita lihat di sini ada ghurfatuha. Asal katanya adalah ghurfatun. Hanya ro, fa dan juga ta. Hanya ini adalah kata tambahan yang kita bisa lihat tadi di sini adalah kembali kepada hiya. Nah, Halimah ini adalah khadimun laha minasyatun 'alal haiti ghurfatuha. Ya kan, ghurfah itu berarti kamar. Ghurfatun. Ketika dia menggunakan ghurfatuha, hanya ini kembali kepada Halimah. Hanya ini kembali kepada Halimah. Ya kan? Ada lagi ghurfatuha di akhir di sini, hanya ini juga kembali kepada Halimah. Atau misalnya kita ganti menjadi Nabila, misalnya contoh kemarin ya. Nabila khadimun fi manzili laha minasyatun 'alal haiti ghurfatuha. Ya sama. Ghurfatuha. Ghurfahnya siapa? Kamarnya siapa? Kamarnya Nabila, kamarnya Halimah. Bijanibil matbahi, di samping matbah, di samping dapur. Kamarnya si Halimah ini di samping dapur. Laha sarirun wa sundukun fi ghurfatiha. Ya, kita bisa tahu di sini bahwasanya ghurfah itu adalah kamar, hanya ini kembali kepada kepemilikan milik hiya. Digantikan ya, Halimah diganti hiya, tapi tidak secara langsung ditulis di sini. Nah, itu yang membedakan dengan ya Maryam di sini disebutkan anti tilmidatun, maka dia menggunakan anti di sini ki. Nah, untuk Halimah kasusnya di sini adalah menggunakan laha. Laha itu berarti milik dia. Sesuatu yang sudah disebutkan atau orang yang sudah disebutkan sebelumnya di sini. Haknya juga kembali kepada Halimah, milik dia. Gitu ya. Mungkin sampai di sini dulu. Ketika ada yang tidak paham silahkan dikomentari di Google Classroom kita. Akan saya sharekan di situ. Kita tutup dulu dengan hamdalah untuk ad-darsu as-sabi ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.